signifikan antara versi novel sama seriesnya? Ya pasti tentu saja ada perbedaan ya, karena kan bagaimana caranya memvisualisasikan dramatisasi yang memang harus menyentuh, yang itu tidak ada di novel. Biasanya kita tambah-nambahin sih biasanya. Oke, itu ada perkembangan itu dari segi karakter atau cerita kah? Kalau karakter masih sangat ngikutin novelnya, tapi tentu saja juga ada sih pengembangan karakter gitu. Kayak ada cerita atau plotting yang tidak ada di novel, dimunculkan oleh tim kreatif atau tim penulisan skenario itu untuk mengisi logika-logika yang misalkan tidak diceritakan di novel gitu, misalnya kayak gitu sih. Berarti ada ini penambahan karakter kan dari novel atau pengurangan karakternya? Sangat, selalu dalam setiap judul juga seperti itu kok. Okay. Misalnya salah satu contohnya kalau di novel itu ada adiknya Zaki, namanya siapa ya, saya lupa. Nah, di sini Hanum, ya. Di sini tidak diceritakan tentang Hanum itu misalnya. Salah satu contohnya, karena mungkin tidak harus meluas sampai menyeritain ke Hanum gitu misalkan. Cukup hanya menceritakan sampai hanya Zaki dan Zahra dan di sekitarnya saja. Kalau dari segi pengembangan cerita gimana? Kalau segi pengembangan cerita ya memang core-nya sama gitu ya. Awal dan ujungnya sama. Tapi ya di tengah-tengah biasanya kita isi gitu. Logika kayak misalnya cerita-cerita di spoiler ya. Masa lalu Risa gitu. Ada yang tidak diceritakan di novel tapi di sini diceritakan gitu. Mungkin biar menambah memperkuat konflik supaya penonton terlibat, merasa tahu informasi itu gitu, atau lebih kesel, lebih apa yang mungkin tidak ada di novel, misalnya seperti itu. Mas Angling, kan Mas Angling sebelumnya sukses nih dengan Santri Pilihan Bunda, dan sekarang dengan religi lagi dan anak menyasar anak muda juga gitu. Itu apa kayak ada beban berat atau seperti apa sih approach-nya supaya mungkin ya si penonton ini juga terkait juga dengan series yang ini gitu. Oh ya, kesuksesan Santri Pilihan Bunda sih tidak membuat saya, ya insya Allah nggak membuat berat ya. Bahkan saya semakin senang menggarap genre-genre yang seperti ini. Bahkan after ini juga ada bocoran lagi, ada satu series remaja yang cukup religi juga nih, akan segera diproduksi oleh Screenplay Film. Jadi menurut saya sih saya tidak menjadi berat buat saya, bahkan saya bisa ikutan, mudah-mudahan bisa ada pahalanya dari syiar tentang ilmu agama ini. Apa sih yang menarik kalau misalnya untuk menggarap series religi itu? Kalau film kan cuma mungkin 2 jam gitu, kalau series berarti kan akan lebih banyak lagi yang menggali keagamaannya gitu. Coba justru bayangkan ketika kita ngomongin film yang hanya durasi 2 jam kurang, berarti kita cuma punya waktu 2 jam untuk menceritakan banyak hal dan menceritakan syiar yang tadi. Tapi ketika kita punya series yang rata-rata 50 menit dikali 8, berarti kan 400 menit. Kita mempunyai waktu lebih panjang, lebih luas dan lebih luang lagi untuk menciarkan Islam di dalamnya. Jadi intinya kalau buat saya, semakin banyak durasinya mungkin semakin banyak ada ilmu yang bisa saya share ke penontonnya. Kalau soal pemilihan pemain-pemainnya boleh, ini belum tahu nggak sih Mas kenapa memilih kayak Yosi terus Yasmin? Gitu ya. Ya memang proses pemilihan pemain memang ada proses dari casting kan. Biasanya kita memilih ada beberapa calon, akhirnya mengerucut menjadi beberapa saja gitu. Itu juga lewat diskusi, dan diskusinya kan bukan hanya di internal screenplay. Ketika internal screenplay oke, kita mengajukan ke pihak video, dan nanti terjadi lagi proses diskusi antara screenplay dan video, akhirnya menemukan siapa yang akan ditentukan menjadi pemeran utama dan pemeran lainnya di sini. Jadi memang cukup panjang juga ya prosesnya gitu. Mas, tadi di preview saya tertarik kalian tuh sepakat untuk nggak menggunakan acting coach ya? Iya. Itu kenapa? Saya sebetulnya bukan cuma di sini saja, bukan cuma di series ini aja. Dari mulai 3 tahun berjalan, mungkin saya sudah tidak menggunakan acting coach. Karena pertama saya ingin dekat dengan pemain, yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin bisa menggali mereka lebih jauh, berdiskusi dan ibaratnya bertukar pikiran jauh lebih banyak lagi dengan para pemain. Dan yang terpenting adalah tidak ada distorsi. Biasanya suka ada distorsi antara acting coach. Bukannya mengecilkan peran acting coach ya. Mungkin di peran-peran lain boleh, cuman kalau saya pribadi lebih senang langsung berinteraksi dengan pemainnya, agar saya bisa menyampaikan apa yang ada di dalam kepala saya kepada pemain, dan mungkin pemain juga bisa langsung ngobrol ke saya tanpa harus ada ada mediator gitu. Nggak pusing ya, kayak kadang-kadang kan pemain pengennya begini juga masuk stres terus terang. Tapi itu bagian dari proses berkarya kalau menurut saya. Setiap
proses berkarya dalam seni apapun gitu ya, dalam seni dunia ini pasti ada tingkatan-tingkatan dan ada kesulitan-kesulitan. Tapi buat saya, karena saya mencintai pekerjaan ini dan saya sangat menikmati proses ini, justru proses reading ini adalah proses yang menurut saya dalam seni peran dan penyutradaraan ini adalah proses yang sangat menyenangkan buat saya, di mana kami menggali karakter-karakter, logika-logika cerita apa segala macam, dan mereka menuangkan semua apa yang mereka pikirkan, sehingga pas waktu syuting itu cuma tinggal liburan aja gitu, karena udah diskusi sudah selesai di meja reading gitu. Berarti untuk readingnya berapa lama, Mas? Readingnya hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan dan hampir setiap hari ya. Itu